warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar semuanya nih? Senang sekali saya Naraya Dinarisha bisa berjumpa kembali di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Kebetulan sekali di podcast kali ini kita bersama dengan Ketua OSIS SMP Negeri 2 Sleman, Kak Natasha Kristiana. Gimana kabarnya Kak? Baik dong, baik sekali. Alhamdulillah. Kebetulan Kak Natasha ini sudah menginjak kelas 9 ya Kak. Berarti udah sibuk banget terkait kelulusan dan ujian dan tryout juga. Di sini aku bakal nanyain ke Kak Tasya terkait tentang gimana sih rasanya jadi ketua OSIS dan impressionnya tuh seperti apa. Pertanyaan pertama tuh kayak Kak Natasha, apa sih yang bikin Kak Natasha tertarik menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 2 Sleman? Oke, jadi bagaimana saya bisa tertarik sama dunia OSIS ya ini ya. Dulu waktu kelas 7 saya juga udah menjadi wakil ketua OSIS juga sebelumnya. Dan di situ saya mendapat banyak sekali pelajaran seperti wah ternyata berorganisasi itu seru gitu, banyak teman baru, terus kita bisa belajar untuk gimana sih caranya membuat event, terus bertanggung jawab menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Kemudian waktu kemarin kelas 8 saya mendaftar lagi dan kebetulan saya lolos sampai akhirnya pemilihan ketua OSIS itu. Sebenarnya saya tuh sempat bimbang ya awalnya, saya tuh mau lanjut lagi apa enggak gitu. Tapi karena saya benar-benar udah bertekad, ya saya niatin, saya sungguh-sungguh gitu, dan akhirnya jadilah lolos menjadi ketua OSIS. Tertarik sekali. Gimana caranya Kak Natasha tuh bisa cepat akrab sebagai ketua OSIS kayak sama anggota atau mungkin sama di luar anggota OSIS gitu? Cara Kak Natasha mengatasi gimana cara ngobrol dengan teman-teman yang baik gitu loh, kayak cara akrab gitu yang baik gimana? Kalau dari personal saya sendiri tuh, yang penting saya ingat namanya sama orangnya dulu. Mungkin saya terkadang ingat orangnya tapi nggak ingat namanya ya. Kadang kalau misalnya kita pas-pasan di jalan, kita ketemu itu mesti kayak sapa gitu, kayak halo Kak, halo, aku bilang kayak gitu. Padahal lupa gitu ya. Iya, lupa dia siapa, tapi aku tahu dia OSIS gitu loh. Kemudian nanti waktu saat rapat gitu semuanya aku rangkul, jadi kayak ayo kalian mau berpendapat apa yuk gitu. Dan aku berusaha untuk menjadi orang yang ramah gitu. Walaupun sebenarnya aku sendiri orang yang ambivert gitu, jadi kadang aku menempatkan waktu aku harus riang, kadang aku juga harus datar aja. Iya, betul. Dan itu aku harus mulai kayak aku harus bisa ramah lah sekarang ke teman-teman semuanya, nggak cuma OSIS doang tapi juga ke anak-anak SMP Negeri 2 Sleman. Oke. Terus gimana caranya Kak Natasha itu mengatasi gitu kan? Kalau misalnya jadi ketua OSIS kan pasti ada komentar negatif, komentar positif. Gimana cara Kak Natasha tuh ngadepin semua itu sebagai ketua OSIS gitu? Ya baik, jadi kan pasti ada ya dalam organisasi itu kayak evaluasi mungkin dari siswa-siswa SMP Negeri 2 Sleman. Misalnya eventnya tuh kurang gini-gini loh Kak, sama lebih baik besok ke depannya gini-gini. Dan itu pun menurut saya anggap itu sebagai masukan ya, saran yang baik gitu. Tapi kadang juga ada yang mungkin dari belakang tuh ada komentar-komentar negatif tentang organisasi atau mungkin tentang personal saya sendiri. Dan itu saya selalu menangkap itu sebagai, itu tuh bukan sebagai batu untuk membebani saya tuh enggak, tapi itu menjadi batu loncatan saya agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Orang memang itu yang dilihat sama orang-orang, berarti saya harus introspeksi diri. Berarti komentar negatif juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita introspeksi diri ya Kak? Iya, betul sekali. Oke. Kalau untuk Kak Natasha sendiri nih, manfaatnya ikut organisasi itu apa sih? Kan mungkin kita lihat ya di luar sana mungkin banyak anak-anak yang belum tertarik buat masuk ke organisasi OSIS dengan alasan mungkin nanti capek lah atau mungkin gak enjoy. Menurut Kak Natasha manfaatnya apa? Kalau menurut saya sendiri itu manfaat gabung organisasi apapun, tapi kalau sekarang ini lebih ke OSISnya ya. Iya betul. Manfaat dari diri saya yang pernah saya dapatkan itu, yang pertama saya bisa mendapatkan teman lebih banyak, saya bisa menyalurkan pendapat saya tentang sekolah ini atau mungkin tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian manfaatnya lagi kita menjadi lebih disiplin lagi karena kita menjadi panutan teman-teman yang lain. Iya betul. Kemudian kita menjadi lebih bertanggung jawab karena ibaratkan kayak di suatu kegiatan mesti itu tanggung jawab OSIS, dan OSIS telah pasti akan menjadi yang terdepan gitu loh di setiap kegiatan seperti itu. Kalau untuk Kak Natasha nih, dari awal jadi wakil ketua OSIS kan itu peralihan dari SD ya, mungkin SD terus ke SMP tiba-tiba jadi wakil ketua OSIS tuh kaget nggak? Kalau misalnya first impression ketemu orang-orang kayak ngomong di depan umum atau mungkin menyalurkan aspirasi gitu. Oke, mungkin dari SD ke SMP
Kalau di dunia organisasi mungkin yang benar-benar organisasi baru yang di SMP ini yang langsung jadi wakil ketua OSIS tadi. Tapi dari SD saya itu udah ibaratkan kayak misalnya ada tamu dari luar atau ada kegiatan-kegiatan apapun itu mungkin kebanyakan saya yang lebih kayak ayo Mbak Tasya pidato gitu, ayo Mbak Tasya memberikan sambutan gitu. Jadi untuk berbicara depan umum pun lebih banyak di SMP, tapi di SD saya sudah belajar. Berarti antusias gitu ya untuk kegiatan di luar sekolah non akademik ya Kak. Berarti kalau misalnya nih Kak Natasha sebagai ketua OSIS pasti kegiatannya banyak banget. Yang pertama, terus juga tugas pasti banyak banget. Itu gimana sih cara manajemen waktunya? Gimana cara membagi waktu biar tugasnya nggak menumpuk tapi kegiatannya juga jos gitu? Itu gimana menurut Kak Natasha cara manajemen waktunya? Kalau dari saya tuh, jadi misalnya hari ini ya, besok tuh sudah harus saya pikirkan gitu. Saya sudah harus membuat jadwal, kayak membuat catatan misalnya. Besok saya harus misalnya paginya saya berkegiatan, nanti siangnya mungkin rapat, terus nanti les, dan malamnya belajar. Jadi itu udah ada waktunya sendiri. Nah, misal itu bertabrakan, saya benar-benar mungkin harus merelakan salah satunya dulu gitu. Kita ambil mana yang prioritas. Seperti mungkin rapat organisasi bisa saja saya kayak teman-teman mohon maaf karena sini saya ada acara atau apa-apa gitu kan, nanti bisa saya titipkan ke wakilnya gitu. Jadi kan bisa dihandle yang lain juga. Iya betul. Untuk Kak Tasya nih, menurut Kak Tasya pernah nggak sih kayak di sela-sela banyak kegiatan gitu pas tiba-tiba ujian nilainya rendah? Itu menurut Kak Natasha gimana perasaannya pada saat ngelihat nilainya kok rendah, kok turun gitu? Itu gimana? Oke, jadi ini benar-benar terjadi ya. Ini baru kelas 8 semester pertama kemarin, kayak transisi dari wakil ketua menjadi ketua OSIS. Yang awalnya wakil itu kan mungkin kan hanya sebagai ibaratkan tangan kanan ketua saja, tiba-tiba menjadi pemimpin sekarang. Itu dulu saya sempat kayak kaget lah ibaratkan sama kegiatan-kegiatannya. Dan nilai saya tuh terutama di matematika tuh turunnya sangat kelihatan. Sebelumnya di kelas 7 semester 2 tuh 93. Kemudian waktu kelas 8 semester 1 tuh jadi 84. Jadi kayak seperti ini perbandingan sangat jauh gitu kan. Kemudian saya juga cerita ke papa mama kalau nilai saya rendah Pak, turun gitu. Terus kata mereka juga, ya berarti kamu kurang pintar lagi membagi waktunya. Nah makanya saya tadi membagi waktunya sudah harus dijadwal, kemudian harus merencanakan besok saya harus ngapain. Dan saya akhirnya semester 2 kelas 8 saya belajar lebih giat lagi. OSIS tetap utama tetapi nilai juga yang terutama gitu. Saya bisalah membagi waktunya, sudah mulai seimbang nih, kan udah beradaptasi tuh. Jadinya nilainya bisa kembali lagi ke 93. Oke, seneng banget ya Kak, berarti banget. kayak berhasil membagi waktu tuh mungkin rasanya kayak luar biasa sekali ya Kak. Iya. Yang terakhir nih, quotes Kak Natasha menjadi ketua OSIS itu apa? Yang bikin Kak Natasha tuh semangat menjalankan semua kegiatan di sekolah, padahal Kak Natasha capek, banyak juga kegiatan di luar sekolah yang mungkin harus dikerjain ya Kak. Itu apa sih penyemangat Kak Natasha? Penyemangat ya, ini ada satu kata-kata lah motivasi juga buat kalian semua, dan juga bukan hanya di OSIS, bisa aja buat organisasi lain. Dan untuk personal kalian sendiri, yang selalu aku ingat itu adalah kita punya gambaran ya, batu. Kita kan orang di sini, intinya kayak kesimpulannya itu jangan jadikan batu itu sebagai beban yang kamu angkat, tetapi jadikan batu itu sebagai pijakanmu. Jadi kan kalau misal nih ada orang, kemudian di sini ada batu, otomatis kan orangnya lebih tinggi lagi kan. Iya betul. Nah jadikan batu itu sebagai pijakan lah supaya kamu tuh lebih tinggi lagi. Dan dalam artian batu ini tuh bisa aja kayak capekmu, kemudian omongan dari orang lain, terus gebrakan kayak misalnya aku waktunya tuh padat banget, dan kayak semua masalah lah itu ibaratkan sebagai batu itu. Dan jangan pernah menjadikan batu itu sebagai kayak aku tuh terlalu membebankan hal-hal yang harusnya tuh nggak harus kita pikirkan gitu loh, tapi jadikan itu tuh di bawah kalian gitu. Ya udah, aku harus bisa melalui itu dan aku menjadi lebih tinggi daripada batu itu gitu. Keren sekali quotes dari Kak Natasha. Itu bisa banget buat teman-teman yang emang lagi capek dengan organisasi atau lagi lelah dengan tugas-tugas, bisa banget menanamkan quotes dari Kak Natasha ini. Setelah kita ngobrol bareng sama Kak Natasha seputar organisasi OSIS, terima kasih banget buat Kak Natasha sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk quotes dan jawaban-jawaban yang begitu bermanfaat buat kita ya. Semoga kedepannya banyak banget teman-teman kita, murid siswa-siswi yang tertarik untuk masuk ke organisasi OSIS kedepannya. Amin.
Sebelum kita tutup episode pada hari ini, aku ada sedikit pantun nih. Cakep. Ibu Hajah pergi mengaji, Cakep. pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Berbuat baiklah karena kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Saya pamit undur diri, Naraya Dinarisha, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.